Poin selanjutnya tentang Lailatul Qadar. Sampai kapan Lailatul Qadar ini? Sampai hari kiamat. Lailatul Qadar itu ya. Dijelaskan sama ulama. Lailatul Qadar mawjudatun lam turfa wa baqiyatun ila yaumil qiyamah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyyah sallallahu alaihi wasallam qala taharru Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Naqala Nawawi al-ijma' ala zalik. Malam Lailatul Qadar itu terus ada sampai hari kiamat. Gitu. Sampai hari kiamat. Kata Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil. Situ. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi tidak membatasi kapan terakhir Ramadan itu enggak. Maka dari itu kata Imam Nawawi dinukil ijma bahwasanya Lailatul Qadar itu ada sampai hari kiamat. Nah, seperti itu. Ini poin selanjutnya. Poin selanjutnya masih berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Tanggal berapa? Seperti itu. Apakah tanggal 27, 29, 23, 21 atau yang lainnya? Apakah tanggalnya Lailatul Qadar itu tahun pertama 27, tahun depan 27 juga apa enggak? Nah, ini yang dibahas sama ulama. La syakka anna Lailatul Qadar fi Ramadana liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, tidak diragukan lagi malam Lailatul Qadar itu malam yang ada pada bulan Ramadan, kata penulis berdasarkan firman Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar di ayat pertama surat Al-Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Ada hal menarik di sini dalam surat Al-Qadar ayat 1. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan terjadi? 10 hari terakhir. Seperti itu kan. Dan ada sebagian kaum muslimin yang membuat perayaan memperingati turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan ada kan nuzul Quran kan, sebagian kaum muslimin. Kapan dilakukan? Tanggal 17 Ramadan. Padahal kata Allah, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? 10 hari terakhir. 17 itu 10 hari terakhir bukan? Kan? Pertengahan Ramadan kan? Situ ya. Allah alam bisawab. Kalau seandainya ada perayaan ya 10 hari terakhir harusnya, menurut saya, pendapat saya ya. Karena kan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya 10 hari terakhir. Seperti itu. Allah alam bisawab. Nah, kapan ini malam Lailatul Qadar itu? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa qad ikhtalafal ulama fi Lailatul Qadar ikhtilafan katsiran wa tasulu lana min mazahibihim fi zalika aksar min arba'ina qaulan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ini beda pendapat kapan malam Lailatul Qadar itu. Dan beda pendapat ini banyak. Sampai-sampai kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan sampai dia mendapatkan lebih dari 40 pendapat kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Bulan aja 30 ya, 1 bulan itu maksimal kan. Ini pendapat sampai 40 ini. Nah, Allah alam gimana itu? Gak kita nukilkan panjang nanti. Sampai 40 pendapat ini malam Lailatul Qadar itu kapan? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun kata beliau atau kata ulama yang lain wa aksaruhum kadzalik ala annaha lailatus sabi'i wal isrin wa huwa qaulu jama'atin minas sahabati wa bihi qaulu Abi Ubay bin Ka'ab. Namun mayoritas ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 27 menurut pendapat banyak sahabat, dan ulama yang lain banyak mengatakan malam Lailatul Qadar itu 27.
Begitu juga dinukil ini adalah pendapat Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat gitu ya. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya lailatul lati amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha. Hiya lailatu sabihati sab'in wa isrin. Hadis riwayat Muslim. Kata Ubay bin Ka'ab, demi Allah aku enggak tahu. Bukan enggak tahu, demi Allah aku tahu kapan malam itu terjadi. Malam itu yang diperintahkan oleh Rasul untuk kita ini banyak beribadah, yaitu malam pada tanggal 27, hadis Muslim. Ini pendapat Ubay bin Ka'ab, malam 27, malam Lailatul Qadar itu. Namun Allah alam, kata Syekh Utsaimin, maksud pendapat ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 27 adalah malam yang besar kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar, bukan pasti 27, bukan. Belum tentu 27, belum tentu. Bisa jadi di tanggal yang lain, tapi peluang paling besar itu malam 27. Itu kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena Nabi pernah mengisyaratkan ihda wa isrin. Nabi pernah mensyaratkan pernah terjadi pada tanggal 21. Cuma kata ulama yang paling kemungkinan besarnya itu terjadi pada malam 27. Seperti itu. Allah alam bisawab. Dan itu pun berganti-ganti kata ulama, bukan tiap tahun 27, bukan, atau 21, bukan. Makanya dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dijelaskan, alladzi yadhharu li ana lailatul qadri fil ashril awakhir wa autaril asri akad wa annaha tantakilu fiha. Nah, wa annaha la takhtassu bi lailatis sabi'i wal isrin. Kata penulis kitab Shahih Fiqh Sunnah, yang nampak bagiku, yang saya pahami, malam Lailatul Qadar itu malam 10 hari terakhir, dan itu di malam ganjil, itu lebih kuat terjadinya. Dan malam itu berpindah-pindah, bukan hanya dikhususkan malam 27. Kenapa? Fa inna majaa an Ubay anna halaitu sabi wal istin hada fi sanah la ya'ni ta'yinuha fi kulli sanah wa yadullu alaihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad wafaqa lailatul qadar lailata ihda wa isrin. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengisyaratkan malam Lailatul Qadar itu pernah terjadi pada tanggal 21. Sehingga kesimpulannya peluang yang paling besar itu malam 27, tapi tidak mesti terjadi 27. Bisa 25, bisa 23, bisa 21, bisa 29 atau yang lainnya. Kalau genap bisa enggak? Bisa juga terjadi malam Lailatul Qadar. Kita ulangi poin selanjutnya. Malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam genap, bisa juga malam ganjil, bisa. Bisa 21, ini kan ganjil. Bisa malam 22, genap ini, bisa mungkin 22. 23 bisa, 24 bisa. Enggak harus kita ini itikaf. Kalau kadang-kadang kita perhatikan masalah itikaf, malam ganjil ramai banget. Malam genap sepi, mana malam genap ini? Padahal ada kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar. Ada kemungkinan terjadi pada malam genap. Kok bisa kayak gitu? Karena ada hadisnya seperti ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadana lailatul qadri fi tasi'atin tabaqa fi sabi'atin tabaqa fi khamisatin tabaqa. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalian cari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari Ramadan terakhir yang tersisa. Kata Rasul, saya ulangi ya, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir yang tersisa dari bulan Ramadan. Pahami kalimat Nabi ya, di 10 hari terakhir yang tersisa. Cari kata Nabi di 9 yang tersisa. Bisa juga cari yang di ke-7 yang tersisa, atau di sisa tinggal 5 hari lagi, nah gitu ya. 9 hari lagi, 7 hari lagi, 5 hari lagi. Nah, kenapa bisa ada kesimpulan malam Lailatul Qadar itu bisa malam genap terjadi?
Ya kita ngitung katakanlah bulan Ramadan itu kalau enggak 29 30, benar kan? Bulan itu asyaru hakaza kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bulan itu kalau enggak 29 30. Kalau seandainya Ramadan ini ditakdirkan sama Allah jumlahnya itu 30 hari misalkan. Kata Nabi cari di 9 hari yang tersisa. Itu kata Nabi, atau cari di 7 hari yang tersisa, atau cari di 5 hari yang tersisa. Gimana? Hitung, kita hitung dari belakang hitungnya, jangan dari awal. Dari 30, ini kan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau dari papan tulis dipakai ya. Ini 21 nih, sampai ujung sini 30. Kata Nabi sampai, ingat ya urutannya ya, ini 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini. Kata Nabi cari di 9 hari yang tersisa. Ngitungnya dari 30. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. 9 hari tersisa ini. Malam berapa? Malam 22. Genap enggak itu? Genap. Genap kan? Kalau seandainya bulan Ramadan itu 30 hari. Atau kata Nabi carilah di 7 hari tersisa. Kalau kita ngitung, kalau seandainya qadarullah malam bulan Ramadan itu 30 hari. Kita hitung lagi 7 hari tersisa. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Malam 24. Tanggal 24 Ramadan. Itu ada kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar. Atau 5 tersisa. Hitung lagi. 30, 29, 28, 27, 26. Bisa ada kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 26. Rugi kita nggak maksimalkan ibadah selama 10 hari terakhir tuh. Makanya Nabi itu nggak milih-milih itikaf. Ganjil genap ini. Enggak Nabi. 10 hari Nabi. Nah kalau kita milih-milih, apalagi kalau ada kambingnya, nah ramis. Rami ya, alhamdulillah ya. Nggak milih-milih, jangan milih-milih kita. Kalau ini iktikam, kalau nyari Lailatul Qadar jangan milih-milih, genap laju sikat. Ganjil sudah, nggak masalah. Karena ada kemungkinan bulan Ramadan 30, ada kemungkinan 29. Kalau 29 iya, ganjil kemungkinan. Tapi kan kita nggak tahu bulan Ramadan itu 29 apa 30. Nah, rugi kita kalau kita tidak memaksimalkan 10 hari terakhir. Apa kata Allah Ta'ala? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba kalau seandainya kita hitung-hitung berapa tahun jadi itu? Berapa tahun coba? 1 tahun 12 bulan. 83 tahun berapa bulan, Pak? Hah? 4 bulan. 83 tahun 4 bulan, kurang lebih seperti itu. Kita ini kalau kita dapat nih malam Lailatul Qadar nih, seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Bener kayak gitu? Bener nggak? Kalau kita malam misalnya dapat malam Lailatul Qadar, kita ini seperti beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Bener nggak kayak gitu? Enggak, salah. Lebih dari itu. Lebih dari 1000 bulan. Kan Allah Ta'ala mengatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan, bukan dikali 1000 bulan. Bisa jadi 2000, bisa jadi 3000, bisa jadi 4000. Jangan dikalikan 1000, jangan, karena kalimat Allah itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Ya bisa jadi 1000 bulan 1, 1000 bulan 100 dan seterusnya itu ya. Allah alam bisawab. Jadi jangan kendor nanti 10 hari terakhirnya malam genap aja. Lailatul Qadar sudah bismillah. Dicari terus. Nah, Lailatul Qadar ini untuk siapa? Lailatul Qadar ini apakah satu muslim yang dipilih? Nah, undian berhadiah. Siapa yang dapat? Fulan misalkan. Apa untuk siapa malam Lailatul Qadar ini? Apakah untuk satu orang beruntung? Banyak kita saingan ya. Atau untuk siapa? Untuk orang yang diterima amalannya pada malam itu. Terserah, nggak dibatasi 5 orang enggak, 100 orang enggak, 1000 orang enggak. Bagi siapa yang diterima amal ibadahnya saat itu. Bisa 1 miliar, bisa lebih. Seperti itu ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairuha faqad hurima.
Ada hadis mengatakan, nah, malam Lailatul Qadar itu malam lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Barang siapa mendapatkan kebaikannya tersebut, barang siapa tidak mendapatkan kebaikan tersebut, maka dia tidak mendapatkan malam tersebut. Maksudnya apa? Umum untuk siapa saja. Yang penting dia mendapatkan keutamaan tadi. Nah, siapa itu? Yang diterima amal ibadahnya. Seperti itu. Siapa saja, laki-laki, perempuan, sudah besar atau masih kecil, yang penting amal ibadahnya diterima. Baca Qur'annya 1 juz pada malam hari itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Seperti itu. Dan malam Lailatul Qadar apakah khusus bagi yang iktikaf? Dibahas juga sama ulama. Gimana yang enggak iktikaf? Apalagi ada sip malam. Apakah masih ada kesempatan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar ini khusus bagi orang yang iktikaf? Kan kita kan tahu sebagian orang itu kerja sip malam. Dari malam ketemu pagi. Enggak sempat dia untuk iktikaf ke masjid, enggak sempat. Ternyata dibahas sama ulama seperti ini. Qala Juwaibir qultu lid-Dhahhak ara'aita anufasa wal haid wal musafir wan naim lahum fi Lailatul Qadar nasibun? Qala na'am. Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, Juwaibir berkata kepada Dhahhak, apa pendapatmu? Perempuan nifas itu dapat enggak malam Lailatul Qadar? Perempuan haid juga dapat enggak malam Lailatul Qadar? Orang lagi safar dapat enggak malam Lailatul Qadar? Orang lagi tidur dapat enggak malam Lailatul Qadar? Apa katanya? Iya dapat, bisa dapat kayak gitu. Perempuan haid bisa dapat. Haid kan masih bisa dia zikir, asal jangan nyentuh mushaf secara langsung. Bisa dia baca Quran. Sebenarnya pendapat yang paling rajih yang kita sampaikan dulu ya. Begitu juga perempuan nifas, begitu juga musafir. Musafir malah sempat mau iktikaf dia. Musafir namanya musafir itu kan. Begitu juga orang tidur. Berarti ya, tidur lebih baik dari 1000 bulan. Nah gimana itu? Lamunnya dia tidur deh. Maksudnya kesimpulannya itu katanya, bagi siapapun yang diterima amalannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, termasuk yang sedang tidur tadi. Tidur itu kan bisa dapat pahala seperti yang kita jelaskan dulu kan. Ibadah itu kan ada 2 sebenarnya, ada ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang asalnya sudah ibadah, dari asal sudah ibadah itu. Contoh sholat dari asal sudah ibadah itu, sholat, puasa, zakat, baca Quran, dari asal sudah ibadah. Ada yang asalnya mubah tapi bisa jadi ibadah. Kenapa seperti itu? Karena dia niatkan untuk beribadah. Contoh tidur tadi, contoh ini mubah, ini hukum asalnya, tapi dia niatkan tidurnya ini biar kuat puasanya, biar kuat kerja nyari nafkahnya, biar kuat bangun malamnya, biar kuat baca Quran. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ibu-ibu masak, kan itu aktivitas biasa sebenarnya, ibu-ibu masak. Tapi kalau dia niatkan masak ini kan mubah hukum asalnya, masak tuh ya. Dia niatkan, saya masak ini agar anak saya kuat mondok, belajarnya kuat, suami saya kuat nyari nafkah, kami kuat, badan kami sehat untuk beribadah sama Allah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Inilah namanya ibadah ghairu mahdhah. Asalnya mubah, tapi kalau dia niatkan untuk ibadah, untuk kebaikan, dapat pahala. Yang kayak tidur tadi, dapat pahala juga dia. Modal niat sebenarnya itu kan. Masya Allah ya, itulah enaknya Islam ini, modal niat dapat pahala. Kalau kita ngandalin fisik kita nggak kuat ngandalin fisik, tapi kalau ngandalin niat, nah ini ibadah yang cerdas berarti. Ngandalin niat, saya tidur ini biar badan saya sehat, beribadah, dapat pahala. Tapi kalau tidur aja habis umur kita. Kan kita kan tidurnya 6 jam ya, 8 jam ya kurang lebih kan, yang dianjurkan itu kalau nggak salah ya. Sepertiga hidup kita itu tuh 8 jam itu. Sehari 24 jam. 8 jam berarti sepertiganya. Yang sudah berusia 60 tahun berarti 20 tahun dipakai untuk tidur. Sepertiganya kan. Yang sudah berusia 30 tahun berarti 10 tahunnya dipakai untuk tidur. Sia-sia enggak dia niatkan ibadah. Sia-sia kayak gitu. Makanya kita kalau tidur tuh niatkan ini badan biar sehat, sholat malamnya,
biar sehat puasanya dan seterusnya, dapat pahala. Tidur aja langsung dah dapat pahala, 8 jam lagi habis saja. Allahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya, malam Lailatul Qadar. Nah, apa malamnya? Tanda-tandanya ini ya. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Sabihatul Lailatul Qadar tatlu'u syamsu la syi'a laha ka'annaha tashtun hatta tartafi'ah. Hadis riwayat Muslim. Salah satu tandanya pada pagi harinya malam Lailatul Qadar, ketika matahari terbit itu tidak silau, seakan-akan dia itu bejana, seakan-akan dia berada di dalam bejana. Artinya apa? Cahaya matahari putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Itu maksud ulama. Kita ini kan misalkan malam kapan lah, malam 27 lah, malam 27. Besok pagi kita lihat salah satu tandanya ya, mataharinya gimana? Nyengat nggak? Nggak nyengat misalkan. Sinarnya itu putih, tidak menyilaukan misalkan. Nah, itu tandanya malam tadi malam Lailatul Qadar. Salah satu tandanya ya, hadis riwayat Muslim tadi. Seperti itu. Atau di hadis yang lain, Lailatul Qadri lailatun samhatun talqatun la haratan wala baridatan. Tusbih syamsu sabihatuha dha'ifatu hamra. Nah, hadis riwayat Toyalisi yang kedua ini. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Coba kita perhatikan, pernah nggak kita malam itu misalkan malam 27, 28, 29 ibadah tuh nyaman banget. Nah, ibadah itu tidak terasa sejus, tidak terasa baca Quran sudah 2 juz, nyaman banget. Padahal ramai padahal. Tapi kita ibadah pada malam hari itu nyaman. Sholat nggak terasa misalkan. Laharatan wala baridan, cuaca nggak panas, cuaca nggak dingin, sejuk cuacanya saat itu. Kepanasan tidak, kedinginan tidak, sejuk. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar seperti itu. Dan ketika besok paginya matahari terbitnya itu tidak begitu cerah dianya. Ada riwayat lain agak kemerah-merahan. Riwayat At-Toyalisi ini ya, hamra, agak kemerah-merahan. Ada riwayat seperti itu. Nah, kapan kita malam 21, 23 pernah malam nyaman banget ibadah. Nyaman banget, nggak terasa bacaan Quran banyak kita baca. Ibadah tenang, sholat malam tenang. Misalkan, mungkin itu malam Lailatul Qadar. Kalau merasa nyaman, banyak-banyaklah ibadah. Kalau ketika itu merasa nyaman, maka banyak-banyakkanlah ibadah. Allah a'lam bishawab. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar apa? Banyak keutamaannya, bisa dicek nanti di surat Al-Qadar tadi ya, diturunkan malaikat. Malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya sedikit saya ulangi, kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu besar. Walaupun kita enggak i'tikaf, tidak disyaratkan untuk i'tikaf, kita baru bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau ditelepon sama orang tuanya, datang sudah, wah bu, izin bu, i'tikaf dulu bu, sudah. Kita jangan salah prioritas, jangan. Ibu kita nelpon, nak, tolong nak datang ke rumah, tolong belikan ini. Kita anggap ini bukan amalan utama, justru ini lebih utama sebenarnya. Lebih utama kita temu sama orang tua. Kalau orang tua kita minta kita di rumahnya, sudah datang. Bu, nanti nggak dapat malam Lailatul Qadar, bu, dapat itu. Nggak harus i'tikaf kita tuh dapat malam Lailatul Qadar. Hati-hati kalau orang tua nggak seneng sama kita, nah ini budak ini suruh galak, hati-hati gitu. Kalau orang tua sudah murka, Allah juga murka. Kalau Allah murka, bisa nggak dikasih kita malam Lailatul Qadar. Makanya kata Rasulullah SAW, ridullah fi ridho al-khaliq al-walid. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridho Allah itu tergantung dengan keridhaan orang tua. Murka Allah juga tergantung dengan kemurkaan orang tua. Maka jangan lagi ada anggapan kalau saya enggak i'tikaf,
Saya enggak dapat malam Lailatul Qadar, enggak. Kerja pun bisa dapat malam Lailatul Qadar. Allah alam bisawab. Walaupun kita enggak tahu malam itu malam Lailatul Qadar, enggak tahu Ustaz. Kapan? Pasan sama saja ibadah itu, sama saja. Malam 21 nyaman, malam 22 nyaman, nyaman terus saya. Nah, misalkan gitu ya. Apakah masih bisa apakah dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya, dapat dia. Dapat. Kata ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak harus kita tahu ini malam Lailatul Qadar, enggak. Asalkan kita ibadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ada sebagian orang itu yang lebih memfokuskan ibadah, terutama ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan melakukan umroh. Apakah dapat keutamaan kita nih mengkhususkan seperti itu? Saya umroh tujuannya biar saya dapat malam Lailatul Qadarnya dalam kondisi umroh. Apakah ada keutamaan seperti itu? Dijelaskan sama Syekh Utsaimin, huna mas'alatun yaf'aluha katsirun minan nas. Yazunnuna anna lil umrati fi lailatul qadr maziyatan fa ya'tamiruna fi tilkal lailah wa nahnu naqul takhsisu tilkal lailata bil umrati bid'ah li anna takhsisu li umratin fi zamanin lam yukhassisu syari'u biha. Ada permasalahan yang banyak dilakukan oleh manusia. Mereka menganggap kalau umrah pada malam Lailatul Qadar itu banyak keutamaannya. Ada keutamaan, ada nilai lebih di situ. Makanya mereka umroh, malam-malam umroh. Di malam umroh misalkan. Apa kata Syekh Utsaimin? Mengkhususkan hal seperti itu adalah bid'ah, kata beliau. Enggak. Kenapa? Ya Nabi masih hidup, tidak mengkhususkan untuk umroh beliau itu. Justru beliau i'tikaf. Jangan mengkhususkan, kalau pengen umroh boleh, cuma jangan mengkhususkan harus umroh. Jangan menganggap ada keutamaannya. Kalau umroh dapat malam Lailatul Qadarnya sekaligus, nggak ada. Kalau seandainya seperti itu sudah dilakukan sama Nabi, tapi boleh nggak umroh Pak Ustadz? Boleh, nggak masalah. Boleh. Apalagi umroh pada bulan Ramadan. Allah alim bissawab. Masih ada waktu ya? 2 menit lagi. Lanjut i'tikaf kita. I'tikaf, alhamdulillah masih ada waktu. I'tikaf. Poin selanjutnya i'tikaf. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, wal iqamatu 'ala syai'. Fakil liman lazamal masjidah wa aqama fihi lil ibadah. Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah melakukan sesuatu. Ada yang mengatakan maksud i'tikaf itu adalah menetap di masjid. Tujuannya untuk beribadah di situ. Tujuan i'tikaf ya. Untuk beribadah di masjid tersebut, bukan untuk nongkrong, bukan, salah, bukan i'tikaf namanya itu. Bukan apalagi ya bukan ibadah kalau tujuannya ketemu teman dan yang lainnya, termasuk bagi yang apa namanya? Yang nyari suruh itu. Suruh itu zikir pada Allah, bisa baca Quran, bisa dengar ceramah. Kalau main HP nggak dapat keutamaan kayak gitu. Ngapain kamu sini di masjid? Nunggu suruh saat main HP sambil nonton YouTube. Ya nggak dapat kayak gitu. Bukan cuma duduk, bukan, tapi beribadah di situ. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah azan ini. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وصلاة وفضله وبعث مقام محمودا وذاته. Cek. Ya, kita lanjutkan kembali berkaitan dengan i'tikaf. Kita ringkas poin-poinnya. I'tikaf ini hukumnya sunnah. Dah itu. Poin selanjutnya, i'tikaf hukumnya sunnah. Tidak diwajibkan. Poin selanjutnya, saya pilih poin-poinnya. I'tikaf di selain bulan Ramadan, boleh nggak? Kita kan bulan Sya'ban ini, saya mau i'tikaf aja lah. Atau bulan Syawal, saya mau i'tikaf saja lah. Boleh atau tidak? Boleh. I'tikaf itu umum, bisa di bulan Ramadan, bisa di luar bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena astaftin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu nazaru an ya'takifa lailatan atau yauman. Umar bin Khattab pernah bernazar di hadis Bukhari Muslim untuk beriktikaf. Saat itu bukan bulan Ramadan. Ngomong ke Nabi, saya pernah bernazar untuk iktikaf. Apa kata Rasulullah SAW? Sudah tunaikan iktikafmu. Tunaikan. Gak usah nunggu Ramadan, maksudnya itu. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Iktikaf boleh dikerjakan di luar bulan Ramadan. Mau Syawal, mau yang lainnya dan yang lainnya. Namun yang paling diutamakan adalah di bulan Ramadan. Allah Ta'ala alam. Kemudian apa syaratnya i'tikaf ini? Syaratnya yang pertama an yakunal mu'takifu musliman mumayyizan. Yang pertama dia harus muslim dia. Dan mumayyiz, anak kecil bisa, cuma dia mumayyiz. Mumayyiz itu apa sih artinya mumayyiz itu? Bisa membedakan antara yang benar, yang enggak, yang bahaya atau enggak. Tahu dia kalau ribut itu dimarahin orang, tahu, paham. Nah kalau ini masih kecil banget misalkan, itu tidak disyaratkan. Dan kalau mengganggu sebaiknya jangan, kalau mengganggu ya. Allah alam bisawab. Yang kedua niat. Innama a'malu binniat. Yang ketiga, syarat ketiga harus i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Saya punya tempat sholat sunnah di rumah tapi boleh enggak? Enggak boleh. Di masjid. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum akifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di masjid. Nah itu ya. Tinggal apa yang dinamakan masjid perlu dipahami. Jangan beda memahami. Masjid itu apa yang dinamakan masjid? Seperti itu ya. Masjid itu
Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jin ayat 18. Kalau sudah tahu ini masjid apa bukan, maka berlaku ini hukum masjid. Kalau bukan masjid, tidak berlaku. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid-masjid itu adalah kepemilikan Allah, kepemilikan Allah. Maka kalian jangan berdoa pada siapapun menserikatkan Allah. Apa maksudnya? Yang dinamakan masjid itu kalau diwakafkan untuk kaum muslimin, itu namanya masjid. Kalau seandainya punya perusahaan, punya kantor misalkan, dan bukan diwakafkan, itu bukan masjid. Boleh nggak ibadah sana? Boleh, nggak masalah. Boleh. Kan ada misalkan di mall, ya. Di mall itu nggak diwakafkan untuk masyarakat umum, tapi masih punya mall ini statusnya. Ini perusahaan, masjid perusahaan. Bukan diwakafkan untuk tempat umum, bukan. Bukan diwakafkan untuk masyarakat umum. Wa anal masajida lillah. Masjid-masjid itu yang telah diserahkan untuk Allah, diwakafkan untuk Allah. Artinya apa? Kalau kayak tadi misalkan masjid di mall, yang ini belum diwakafkan ya, belum diwakafkan. Sewaktu-waktu bisa dijadikan toko itu. Ah sepi ini kayaknya lebih strategis, nyesel saya buat masjid di sini. Jadikan toko aja. Berhak nggak kaum muslimin protes? Nggak berhak. Kenapa? Belum diwakafkan ke kaum muslimin. Nah yang mau dia kayak gini, dok, kita tidak tahiyatul masjid. Nggak usah. Nggak masalah, nggak usah tahiyatul masjid. Jualan sana boleh, nggak masalah. Nah lagi online, jualan, itu kan. Nggak apa-apa jual beli situ, asal jangan ganggu orang. Boleh saat jualan sana saat, bawa kulkas dia. Nah, bawa fatwa, jangan, ganggu orang jangan. Itu perbedaannya ya. Masjid itu yang diwakafkan untuk Allah. Kitab apa tuh lupa saya, kitab ulama itu. Ahkamul Masajid kalau nggak salah. Dijelaskan seperti itu. Kalau di musola gimana Sat? Nah, musola pula. Di Indonesia kebanyakan nama Indonesia nih. Masjid ada, musola ada, langgar ada, surau ada. Apa lagi? Pokoknya banyak namanya nih. Itu kan banyak namanya Indonesia ini. Summa inal ufa khusisal masjid bil makan al muhayya li shalawatil khamsi. Di dalam kitab I'lam As-Sajid bi Ahkamil Masajid halaman 27 ya, Az-Zarkasi mengatakan yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat yang disiapkan untuk sholat 5 waktu. Itu namanya masjid. Gak peduli tempatnya sempit, nah sempit, asalnya diwakafkan tadi ya, tempatnya sempit misalkan, gak bagus, itu tetap dinamakan masjid. Kalau kita dibedakan, kalau kecil musola, musola itu tanah lapang sebenarnya untuk sholat, seperti itu ya. Kalau kecil musola, agak besar dikit masjid, besar lagi masjid jami, nah. Besar lagi masjid agung, nah itu kan, ada tingkatannya kan. Yang penting disiapkan untuk tempat sholat, ya sudah masjid namanya itu. Mau kecil mau besar sudah, asal sudah diwakafkan ya. Berlaku itu hukum seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik. Dan dikerjakan sholat 5 waktu di situ. Allah a'lam bishawab. Berapa kadar minimalnya? Ulama beda pendapat. I'tikaf itu. Ada yang mengatakan dari maghrib sampai subuh. Ada mengatakan 1 siang, ada mengatakan 1 malam. 1 siang itu berarti dari subuh sampai maghrib misalkan gitu ya. Atau dari maghrib sampai subuh. Allah alam pendapat yang paling tepat ini ulama beda pendapat. Pendapat yang paling tepat itu tidak ada batas minimalnya, nggak ada. Nggak ada batas minimal, nggak ada batas maksimal. Mau 5 menit itu udah nggak masalah. Saya mau itikaf saat di masjid itu, silakan. Silakan mau itikaf situ, keluar lagi saat nggak nyaman, sudah itikaf dia sudah. Termasuk ya, nggak ada batasan harus 1 hari menurut pendapat yang paling tepat. Nggak ada batasan harus dari maghrib sampai subuh, nggak. Allah a'lam bishawab. Baik. Dan dia bisa batal. Kapan batalnya? Kalau keluar masjid. Nah, batal kalau keluar masjid. Masjid itu yang dinamakan apa? Kalau dipakai tempat sholat itu. Ini masih nggak pakai tempat sholat. Kalau bisa pakai tempat sholat masih bisa, masih masjid itu. Tapi kalau sudah halaman lain lagi.
Udah apalagi luar pagar lain lagi. Yang biasa digunakan untuk tempat sholat. Nah itu, kamar mandi, masuk nggak ini kamar mandi? Ya nggak boleh, tempat sholat sana. Batal nggak coba kalau ini? Nanti dijelaskan soalnya. Kalau untuk kebutuhan, itu dimaafkan untuk kebutuhan. Hissan au syar'an, secara tabiat, secara syariat. Memang itu bukan area masjid, bukan dipakai tempat sholat, kamar mandi. Tapi ini kebutuhan tabiat manusia, buang hajat. Enggak batal dia. Enggak usah dia ulangi lagi niatnya, saya mau itikaf lagi, enggak usah. Tidak dianggap batal. Kalau memang ada kebutuhan. Kalau enggak ada kebutuhan ya enggak bisa batal bisa. Nongkrong, nyari apa, misalkan inspirasi, enggak ada kebutuhan sih itu, udah. Tapi kalau ada kebutuhan secara tabiat atau syariat, syariat misalkan apa? Mandi wajib. Mandi wajib misalkan, lagi itikaf mimpi basah, mandi wajib dia. Boleh kebutuhan secara syariat. Allah a'lam bishawab. Dan selanjutnya keluar badan itu bisa membatalkan itikaf. Ada pembagian di sini. Yang pertama keluar sebagian badan, nah pagar cuma tangannya keluar. Nah bahas juga sama ulama itu. Cuma keluar setengah badan atau sebagian badan, nggak batal. Nggak batal, kaki pena nyulurkan tangan misalkan, nggak batal. Nelpon bininya, tolong bawakan ini, tangannya keluar dari jendela masjid, nggak batal tidak. Al-khurud bi jami'il badan bila uzrin. Nah. Atau yang kedua keluar tadi antara ada uzur atau nggak ada uzur, kalau cuma sebagian badan tuh nggak membatalkan itikaf. Nah, kalau dia keluar semua badannya keluar karena tidak ada uzur, maka batal i'tikafnya ya. Tapi kalau ada uzur ya, walaupun seluruh badannya keluar, maka itu tidak membatalkan i'tikafnya. Contoh tadi dia keluar untuk mandi wajib, penuh saat sindu, mandi situ dia, bukan masjid lagi tuh, udah wilayah kelas itu, mandi di situ dia, mandi wajib situ. Di area kamar mandi santri kan, ada kebutuhan di situ, sudah, walaupun sudah keluar seluruh badannya namun masih dianggap i'tikaf. Allah a'lam bishawab. Dan yang pembatas selanjutnya niat. Badannya masih di masjid tapi niat dia saya nggak mau lagi i'tikaf lah. Capek saya mau pulang, tapi dia niatkan membatalkan i'tikaf saat itu. Walaupun 10 menit kemudian baru dia keluar masjid, dianggap batal ketika dia meniatkan untuk membatalkan i'tikafnya. Allah a'lam bishawab. Saya cukup ya, 3 menit lagi. Allah a'lam bishawab, inilah berkaitan dengan fikih puasa. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Yang mau ngulang materi ini, insyaallah anak ada daurah mungkin di Merah Mato tapi hari Ahad ini kalau jadi mudah-mudahan ya, berkaitan dengan fikih puasa itu. Allah a'lam bishawab, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita lanjutkan sesi tanya jawab setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سدوا الخلل. Teruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
tes. Cek, cek. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah ada sedikit yang ingin disampaikan. Kita ini sekarang ini sudah masuki di mendekati pengakhir bulan Sya'ban. Situ ya. Dulu para sahabat tuh doa 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Maka nanti suatu saat kalau kita ini dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan, maka kita maksimalkan kesempatan itu. Jangan sampai kita ini kayak sama aja, biasa aja, Ramadan sama Syawal sama yang lainnya. Kalau sama-sama banyak melakukan kebaikan, alhamdulillah. Nah, kalau kendor misalkan di bulan Ramadan, hati-hati. Ingat nggak dengan doanya Rasul alaihi salatu wassalam? Nabi itu kan ngucapin amin ketika naik mimbar itu. Apa salah satunya? Ditanya Nabi, ngapa ngucapin amin Nabi? Tadi Jibril datang dan berdoa. Apa salah satu doanya? Ya celakalah, ketemu bulan Ramadan tapi nggak diampuni dosanya. Tidak memaksimalkan bulan Ramadan, hati-hati itu. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi alaihi salatu wassalam. Malaikat terbaik sama Nabi terbaik. Nah, sekali lagi pada bulan Ramadan itu amal soleh itu dilipat gandakan. Maka apa yang kita lakukan? Ya banyak-banyak beramal soleh. Banyak-banyak beramal soleh. Nabi itu ada hadis mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hadis Bukhari. Nabi itu merupakan manusia paling dermawan. Dan Nabi lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Artinya banyak-banyak sedekah di situ bulan Ramadan itu. Terutama ngasih makan untuk orang yang berbuka puasa. Karena kata Rasul alaihi salatu wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa nih ngasih makan kepada orang untuk berbuka puasa, dia dapat pahala seperti yang dikasih makanan tadi. A ngasih makanan ke B. B ini mau buka puasa dia. B dapat pahala 100, A juga dapat pahala 100. Nggak usah bagi dua, sama pahalanya. Itu amalan cerdas itu, kayak gitu. Maka jangan remehkan kebaikan. Nah, berkaitan dengan ini saya mau promosi sebenarnya. Promosi Pak ya, tapi bukan promosi dagang sebenarnya, bukan. Promosi ya untuk sama-sama lah kita bekerja sama. Baru hari ini kita sebarkan flyer. Itu insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan akan dibuat itu rumah makan gratis. Rumah makan gratis. Dekat sini lokasinya. Sekojo Ujung. Di situ kan ada namanya Jalan Prajurit Nazarudin. Nah, Prajurit Nazarudin kita dipinjamin ruko dua pintu selama 10 tahun. Nah, itu insya Allah mau dibuat rumah makan gratis.
mudah-mudahan jadi sebelum Ramadan, atau kalau enggak bulan Ramadan ini jadi wasilah ini sebenarnya, ini jadi wasilah. Dan kita insya Allah mau bekerja sama, sudah datang, sudah kunjungan ke Pak Camat Sematang Borang situ. Dan kita pengen bekerja sama, mereka ngajak kerjasama, bersinergi untuk menjalankan program pemerintah anak-anak stunting. Ya kita siap bantu, kita minta datanya Pak, kita sampaikan tuh ya, minta datanya, fakir miskin, stunting, udah kita salurkan mudah-mudahan. Nah itu kita buka donasi, seperti itu ya, silakan bagi yang punya kelebihan, kita buka donasi itu peralatan masak. Enggak apa-apa, kalau enggak kepake lagi, ini pakai ini Sat, cuma ulekan Pak Sat, Pak sudah enggak apa-apa. Ulekan itu kali diulek terus setiap hari itu, nah banyak pahalanya itu. Ngulek itu untuk 100 orang misal, dapat pahala itu. Pakai tongseng Pak Sat, cuma Sat, ngaduk-ngaduk, dapat pahala itu. Peralatan itu ya, peralatan makan, peralatan masak, dan biaya operasional. Nah seolah itu, apalagi bulan Ramadan, nah itu kita kasih solusinya, wadahnya itu ya, gratis 100%, nggak ada kita bayar-bayar, nggak ada. Siapapun boleh makan di situ, tapi kita pengen lebih tepat sasaran, didata kalau bisa fakir miskin yang mana, yang anak stunting itu di mana, mudah-mudahan diantar nanti di situ, gratis, parkir gratis, nggak ada juga. Makan gratis, parkir 10.000, gimana Sat? Mah nggak ada, gratis pokoknya 100%, nggak ada. Allah alam bisawab. Ya gitu. Tadi ada minta dijelaskan Pak Ajis, saya minta jelaskan tentang apa? Tentang masjid tadi, itikaf ya, masalah itikaf ya. Iya. Pertanyaan pertama masuk ini ya. Masalah itikaf ini syaratnya tadi kan muslim, mumayyiz, kata ulama itu niat. Kedua, iktikaf harus di masjid. Wa antum akifuna fil masajid, kata Allah Ta'ala, kalian beriktikaf di masjid. Tinggal apa yang dimaksud dengan masjid. Ulama menjelaskan dalam surat Al-Jin tadi, wa annal masajida lillah. Masjid itu adalah yang di kepunyaan Allah. Artinya apa? Sudah diwakafkan di jalan Allah. Kalau masih punya perusahaan, masih punya lembaga, bukan untuk umum, sewaktu-waktu dia berhak untuk mengganti. Ya, nyesal kami buat ini, misalkan di mall, nyesal kami. Nggak taunya tempat ini strategis, sudah kami jadikan masjid, kami ganti aja jadi toko. Jadi itu, nggak masalah. Punya dia, belum diwakafi. Nah itu gimana? Nggak berlaku ke masjid. Jualan nggak masalah kita jualan di situ. Nggak sholat, masuk masjid itu nggak masalah, sholat 2 rakaat atau yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Intinya sudah diwakafkan belum untuk ini, untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau atas nama pribadi bukan dinamakan masjid yang kita itu berlaku hukum-hukum di situ. Nggak boleh jual beli, nggak boleh ngumumin barang hilang, dibolehkan iktikaf di situ, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid yang dinamakan ulama seperti itu. Dan yang lainnya, Allah alam bisawab. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Bismillah. Ada? Ya, Mbak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang dinamakan masjid itu katanya di sana ditegakkan sholat Jumat. Betul tidak itu, Ustadz? Iya. Nah, kalau tidak ditegakkan sholat Jumat, boleh nggak atau musola atau kantor itu ditempatin untuk itikaf? Ya pertama, yang kedua, masjid tadi ya mungkin ngulangin aja ini, Ustadz. Sudah diwakafkan ya. Nah, hukumnya kalau belum diwakafkan, kita itikaf di sana, hukumnya makruh atau batal itikaf kita, Ustaz? Yang kedua itu, Ustaz. Nah, jadi kita banyak masjid-masjid itu kalau kita perhatikan belum diwakafkan, Ustaz. Apalagi masjid itu kepemilikan suatu perusahaan atau suatu badan usaha lah. Itu rata-rata belum diwakafkan. Tidak boleh kita. Jangan sebut merek, Pak. Kita tidak boleh menyebut sesuatu tempat, Ustaz. Kita nyebut ini ada masjid
banyak masjid-masjid yang belum diwakafkan itu Ustaz. Ya termasuk masjid-masjid perusahaan besar atau perusahaan kecil itu tidak diwakafkan. Nah, boleh enggak hukum kita itu wakaf itikaf di situ batal atau cuma makruh ya? Terima kasih Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan. Apakah benar ada pendapat yang dinamakan masjid itu salah satunya didirikan sholat Jumat, gitu kan? Tadi kata ulama tadi kan salah satunya itu masjid itu adalah disediakan untuk sholat 5 waktu. Nah kalau hari Jumat itu masuk waktu juga itu subuh, Jumat, asar, maghrib, isya. Tapi kalau semua subuh, asar, maghrib sama isya masih 4 waktunya. Belum masuk kriteria. 5 waktu dikerjakan di situ. Kalau Jumat nggak dikerjakan di situ belum masuk kriteria. Maka memang ada sebagian pendapat ulama ya termasuk Jumat diadakan di situ. Kalau nggak berlaku maksudnya. Bukan dihukumi masjid yang kita ini ada kaitan hukumnya. Sholat yang dinamakan tahiyatul masjid, jangan jualan di situ, jual beli di situ. Terus apa lagi tadi? Jangan ngomongin barang hilang, itikaf nggak masuk syarat. Nah kemudian kayak tadi, ini pertama Pak ya, memang harus didirikan sholat Jumat seperti itu. Yang perusahaan tadi, misalkan musola kantor, musola apa, misalkan balik lagi ke masalah yang diwakafkan tadi sebenarnya. Ya, lupa saya kitab apa Ahkamul Masajid namanya lupa saya. Dijelaskan tadi kan surat Al-Jin tadi wa anal masajida lillah. Masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maksudnya apa? Sudah diwakafkan di jalan Allah. Kalau seandainya ini masjid perusahaan, entah perusahaan besar, kecil, masjidnya besar atau kecil, belum diwakafkan untuk masyarakat, untuk kaum muslimin, apakah kita boleh untuk itikaf di situ? Apa hukumnya? Jawabannya nggak sah. Tidak memenuhi syarat. Kan syaratnya tadi kan muslim niat iktikafnya di masjid seperti itu. Yang ada apa namanya? Yang ada kaitan hukum di situ. Boleh nggak sholat itu? Boleh. Cuma nggak ada sangkut paut hukum masjid situ. Maksudnya apa? Langsung duduk, nggak masalah dia datang masjid. Langsung walaupun dinamakan masjid, dia nggak sholat 2 rakaat dulu, langsung datang. Dia jual beli di situ silakan, nggak masalah. Seperti itu ya. Cuma wakaf ini ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Kadang-kadang ada wakaf secara lisan, nggak ada buktinya saat di kertas, nggak ada. Di notaris nggak ada. Cuma pemiliknya ini atau pimpinannya ini sudah mewakafkan ini untuk kaum muslimin sudah. Sudah kalau itu tetap sah. Wakaf itu nggak harus, memang kalau secara kenegaraan ya harus ada bukti kan. Tapi dalam syariat Islam dengan lisan aja itu udah cukup sebenarnya. Dengan lisan saya wakafkan ini untuk ini. Mana buktinya? Nggak ada buktinya ya sudah. Yang penting pernah dia ngomongkan seperti itu, maka dianggap Allah alam bisawab. Seperti itu ya. Ya ada lagi pertanyaan? Ada Pak Ustadz, terima Ya. kasih. Tadi dikatakan takdir apa itu istilahnya tadi? Apa Pak? Takdir apa tadi itu? Takdir, takdir. Iya, yang bisa berubah tadi itu. Ya. Nah itu pertanyaannya mana pacak berubah, terus apa yang bisa berubah itu? Terima kasih. Iya. Iya. Apa maksudnya takdir itu bisa berubah? Ada dalil, ada hadis. La yaruddu al-qadar ila du'a. Oh kama qala alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa itu sangat mujarab sekali maksud Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, dijelaskan sama ulama. Berarti ada kemungkinan takdir itu bisa berubah. Iya, ada takdir yang bisa berubah. Ada takdir yang tidak bisa berubah. Nah ini ya, perlu dipahami dulu. Belajar akidah wadi kita nih. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Ini 2 jenis. Tingkatannya macam-macam takdirnya itu. Pertama, takdir lahul mahfuz. Lahul mahfuz itu sampai kiamat itu tertulis. Nah, lahul mahfuz yang ditulis oleh pena, yang Allah perintahkan pena itu untuk menulis. Takdir yang ada di lahul mahfuz ini tidak bisa berubah, permanen. Paham ya? Permanen ya. Takdir yang ada di lahul mahfuz ini takdir permanen, enggak ada bisa berubah, enggak. Ini yang pertama. Yang kedua, ada takdir
yang dicatat sama malaikat tadi, yang ditulis sama malaikat tadi. Salah satunya apa? Contohnya kita berada dalam perut ibu kita. Itu tuh takdir seumur hidup kita bisa berubah masih. Atau takdir tahunan tadi setiap malam Lailatul Qadar diturunkan malam Lailatul Qadar tulis setahun bulan ini seperti ini. Hidupnya seperti ini, rezekinya, masalah apalah, tertulis. Yang takdir yang ditulis malaikat ini bisa berubah. Bisa dipahami ya? Takdir yang ditulis malaikat selain Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz tadi kan pena nulis. Kalau dalam perut ibu, takdir seumur hidup itu tulis malaikat. Nah itu bisa berubah. Takdir tahunan juga yang itu kan, tulis malaikat juga bisa berubah untuk setahun. Cuma perubahan ini dalilnya apa? Dalilnya tadi yang tidak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Nah misalkan dia ini harusnya takdirnya meninggalnya tahun 2023, doa terus maknya ini, nah doa terus panjang kelak ya Allah umurnya ini, berubah takdirnya tuh, berubah. Nah dia ini harusnya tidak diterima perusahaan ini, sedekah terus dianya, banyak amal soleh, berubah takdirnya, jadi masuklah perusahaan tersebut. Sakit dia nih, harusnya sakit takdir dia nih sampai setahun. Sedekah terus, dia banyak beramal soleh, berdoa, berubah takdirnya. Yang tadinya harusnya setahun, berubah menjadi 6 bulan. Nah ini kemungkinan perubahan seperti itu. Perubahan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Paham ya? Lauhul Mahfuz itu kitab induk, terjadinya sampai kiamat. Nah nanti tertulis di situ, oh nanti ada perubahan takdir yang ada di catatan malaikat seperti ini. Harusnya setahun dia nih sakitnya, tapi banyak amal soleh jadi 6 bulan. Sudah ada di situ tertulis di Lauhul Mahfuz. Berarti Lauhul Mahfuz itu kitab induk. Ada takdir cabang-cabangnya, takdir tahunan dan takdir seumur hidup. Paham sampai sini ya? Nah itu bisa dipahami sampai sini Pak ya? Ada takdir bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Yang tidak bisa berubah di Lauhul Mahfuz. Perubahan takdir, yang takdir tahunan seumur hidup tadi, yang dicatat malaikat itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nanti tanggal sekian ada perubahan takdir nih yang ditulis malaikat. Harusnya dia nih sakitnya 1 tahun jadi 6 bulan, banyak amal soleh dia nih. Nah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allahu a'lam bishawab. Bisa dipahami sampai sini Pak? Paham soalnya? Paham ya soalnya? Nah belum paham diskusi lagi insyaallah. Ya itu. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah itikaf Ustaz. Bagaimana kalau itikaf itu untuk ibu-ibu? Baiknya di masjid atau di rumah? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf untuk ibu-ibu, baiknya di rumah apa di masjid? Di masjid Pak, nggak ada pilihan itu. Iktikaf itu syaratnya kapan dinamakan iktikaf? Kalau dilakukan di masjid. Nah kalau dia beribadah, banyak baca Quran di rumah, itu namanya bukan iktikaf. Iktikaf itu adalah berbuat ibadah tapi dikhususkan di dalam masjid. Nah itu namanya iktikaf. Seperti itu Pak ya. Baiknya seperti apa? Allah alam, kalau suaminya ngizinin, sudah nggak masalah. Suaminya ngizinin, anaknya bisa dikondisikan, nggak ada mudorot di situ, nggak masalah. Dia iktikaf, nggak masalah. Tapi kalau suaminya nggak ngizinin, misalkan banyak bahayanya, ada orang tua yang harus diurus di rumah, ada urusan yang lain-lain, sudah dia nggak usah iktikaf, nggak masalah. Iktikaf itu bukan syarat dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa jadi dia lebih utama untuk tidak iktikaf. Kenapa? Orang tuanya sakit. Misalkan orang tua dia sakit misalkan, nah sudah. Itu lebih utama dia ngurusin orang tuanya, ngurusin anaknya, jaga anaknya biar nggak ke masjid. Kapan anaknya ke masjid ribut, nah gangguin orang misalnya, sudah itu lebih utama dibandingkan dia iktikaf. Allah alim bissawab. Itu Pak ya. Ya. Tat, mau nanya, Rasulullah tuh itikafnya kayak mana Tat? Apa tidak tidur nian semalaman ibadah terus? Apa tidur secukupnya Tat? Terus yang nomor 2 kan katanya sholat tarawih itu sholat malam Tat. Apakah lebih abdul kita tambahi tahajud lagi? Apa tidak perlu tahajud lagi Tat? Iya. Ya, terima kasih. Iya, yang jelas Rasulullah itu orangnya adil.
Apakah beliau tidak tidur semalaman? Allah alam, saya belum mendapatkan riwayat tersebut. Cuma jangan disamakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah tuh kekuatannya beda, Rasulullah. Itu ya. Saya ulangi, Rasulullah kekuatannya beda. Sahabat ketika safar banyak yang tidak puasa, Nabi puasa. Kekuatannya beda, Rasulullah luar biasa. Nah, kaitannya kalau masalah ini bukan kita ngelihat Nabi tidur apa tidak. Saya nggak tahu riwayatnya itu ya. Nabi itikaf itu tidur atau tidak ya. Kata Rasulullah SAW, ukamakal wa'atiku ladzi haqqin haqqahu. Kasihlah yang orang yang punya hak itu untuk diberikan haknya masing-masing. Apa maksudnya? Keluarga punya hak. Kemudian apalagi badan juga punya hak. Nah badan itu kalau sudah capek jangan dipaksa. Nggak boleh kita maksa badan kita. Jangan kita samakan dengan Nabi, jangan. Nabi kekuatannya beda, gitu ya. Nah kalau kita ini sudah nggak mampu lagi, nah mata 5 watt misalkan, nah, sudah tidur, bakalan sakit kayak gitu, sudah tidurnya. Kenapa? Karena ada hak badan kita yang harus kita penuhi, gitu kan? Ada kan sahabat, Nabi ini luar biasa. Ada yang ngomong, aku udah gak nikah, katanya. Aku nak sholat terus, gak tidur-tidur. Dia tegur sama Nabi. Aku ini manusia paling mulia di antara kalian. Aku sholat masih istirahat, kata Nabi kan. Tapi kalau untuk tarawih, untuk itikaf bulan Ramadan lalu alam. Aku sholat malam, tapi aku masih istirahat, tidur juga. Nabi kata Nabi, aku manusia paling mulia antara kamu, tapi aku masih nikah juga. Nah ada itu juga konsepnya itu ya. Sampai tidak setiduran, kalau sudah capek, sudah. Memang paling mulia itu malam untuk Ramadan ya. Tapi kalau sudah capek, tidak kuat lagi, berdosa gitu. Masukkan badan. La darar wala dirar, kata Rasul SAW. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Bini ngurus, no ngapula-pula kak kau ini. Bahayakan orang lain kan. Nyusahkan orang lain. Kita badan sakit. Jangan buat bahaya untuk diri kita, jangan buat bahaya untuk orang lain. Artinya kalau sudah capek, sudah istirahat. Karena ada hak badan yang harus ditunaikan. Seperti itu ya. Allah alam bisawab. Ya. Apa nih lo? Apa terawih? Oh itu. Kalau sholat tarawih itu masuk sholat malam. Mana abdolnya? Abdolnya apakah kita ini tambah lagi tahajud? Nah misalnya gitu ya. Apa enggak usah? Jawabannya kalau kita mampu untuk nambah enggak masalah. Nambah ibadah gitu kan, enggak masalah. Kata Anas bin Malik, iya, itu yarji'una khair. Mereka tuh ingin kembali melakukan kebaikan, enggak masalah kayak gitu. Kata Anas bin Malik, enggak masalah. Kalau saat itu masih mampu, sampai mampu. Tapi kalau nggak mampu, sudah kecapean atau yang lainnya, sudah nggak usah nambah, nggak masalah. Adapun berkaitan dengan mana abdulnya, kalau mampu nambah tahajud. Tapi kalau nggak mampu nambah, sudah nggak masalah. Walaupun sama-sama mendapatkan satu malam penuh, seperti beribadah, sholat. Kan kata Rasul kan gini, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat malam nih, sholat tarawih sama imam dari awal sampai terakhir dia, barengan sama imam, selesai sama imam, maka dia ini mendapatkan keutamaan seperti sholat selama satu malam penuh. Seperti itu. Walaupun cuma 2 rakaat ya, imam tarawih mode cuma 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat, dapat nggak keutamaan itu? Dapat. Yang penting sholat malamnya sama imam sampai selesai. Satu malam penuh dari maghrib sampai subuh itu satu malam itu. Nah lemak aja itu Ustaz, lemak ringkas-ringkas baik kita sholat. Kan satu malam juga. Ya memang dapat satu malam semua, dapat satu malam penuh semua, tapi beda kualitas. Beda kualitas. Orang yang sholat 2 rakaat ditambah 1 rakaat selesai sama imam. Dibandingkan dengan 11 rakaat selesai juga sama imam. Memang sama-sama mendapatkan keutamaan seperti beribadah satu malam penuh, tapi beda kualitas. Ini dapat beras 1 kilo, si B dapat beras 1 kilo juga. Tapi ini beras raskin, yang kedua beras mahal. Beda, sama-sama kan, sama-sama beras 1 kilo kan, tapi kualitas beda. Nah seperti itu, memang dapat keutamaan satu malam penuh, tapi kualitasnya beda kalau kita nambah ibadah tadi itu ya.
Allah alam bisawab. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ya. Kalau misalkan iktikaf Ustaz ya, jadi waktu pagi kita tuh begawe, pergi lagi kayak sorenya balik lagi misalnya. Cak mana Ustaz, tidak apa-apa. Atau harus 10 malam tuh di situ terus, tidak usah keluar kan. Terus kalau pindah-pindah masjid, masjid malam ini masjid sini, malam ini masjid Pindah-pindah masjid, khuruj, bukan? Cak mana Ustaz? Bukan, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya iktikaf itu nggak ada batasan kata ulama. Memang ulama ini beda pendapat. Ada yang mengatakan iktikaf itu dimulai dari subuh sampai maghrib sehari berarti ya. Atau dari malam semalam dari maghrib sampai subuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pendapat lain yang mengatakan enggak, 5 menit 1 detik nggak masalah asal dia niat iktikaf. Lalu alam saya lebih milih pendapat ulama yang mengatakan nggak ada batasannya karena Nabi tidak membatasi seperti itu. Jadi kalau dia paginya kerja, malamnya baru bisa iktikaf, besoknya nggak datang malamnya karena sip malam misalkan, nggak masalah, masih diterima asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Ingat iktikaf itu hukumnya sunnah, yang nggak iktikaf juga nggak masalah, cuma tidak mendapat pahala sunnah dan tidak diharuskan selama 10 malam, nggak diharuskan. Bisanya 1 malam ya sudah, itu yang bisa dia mampu. Tetap sah seperti itu ya. Jadi tidak ada pembatasan dan tidak ada diharuskan harus 10 malam yang tadi ya. Nah, bagaimana kalau dia keluar ke masjid? Makanya kata ulama, pilih masjid. Pilih dulu, dikekeri dulu. Nah, ini masjid ini lauknya lemak sini, betah sini. Nah, situ lah agak kurang kan. Pilih mana masjid yang paling nyaman agar kita ini nggak sibukkan pindah-pindah, situ ya. Tidak disibukkan pindah-pindah. Tapi kalau mau masih pindah-pindah gimana Ustaz? Ya tetap sah, cuma kurang afdol tadi. Waktu kita banyak habis untuk perjalanan, seperti itu kan. Coba kalau kita netap satu di masjid, kalau nggak ada uzur sudah satu masjid, itu yang lebih afdol. Adapun kalau pindah-pindah masjid, nyicip sana, nyicip sini, boleh. Cuma kurang afdol. Yang afdol itu kalau bisa satu masjid, agar lebih banyak waktu dia untuk ibadah, baca Quran dan yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan malam Lailatul Qadar, Ustaz. Iya. Apabila seseorang tersebut pada malam Lailatul Qadar melakukan perbuatan maksiat, apakah akan ditimbang juga seperti melakukan perbuatan tersebut selama 1000 bulan lebih atau kira-kira seperti itu? Apakah hanya perbuatan baik saja atau termasuk perbuatan buruk yang ditimbang? Iya. Ya, terima kasih. Iya, ya, berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini kan manusia ini ada 2 kemungkinannya, beramal soleh atau maksiat. Situ kan? Beramal soleh atau maksiat atau melakukan perbuatan mubah. Nah, tadi kan sudah jelas kalau dia beribadah dan ibadahnya diterima, dia mendapatkan malam lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana dengan orang yang maksiat? Apakah dilipat gandakan juga atau tidak? Seperti itu kan? Apakah dilipat gandakan juga atau tidak? Kata Syekh bin Baz, beliau menjelaskan, ya tidak diragukan lagi walamma kana Ramadan bitilkal manzilatil azimah kana li ta'ati fihi fadlun azimun wa mudha'afatun katsiratun wa kana ismul ma'asi fihi asyad wa akbar min ismihima fi ghairiha. Kata Syekh bin Baz menjelaskan, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Dilipat gandakan di situ. Apa yang dilipat gandakan? Pahala dan dosa. Pahala dan dosa dilipatkan. Seperti itu ya. Kalau kita mengerjakan baca Quran, beda dengan baca Quran di bulan selain Ramadan. Pahalanya lebih besar di bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan maksiat? Apakah dilipat gandakan juga? Iya, diperbesar lebih tepatnya, mohon maaf, diperbesar. Tapi kan ada ayat, Zat. Ada ayat dalam surat Al-An'am.
160. Allah Ta'ala mengatakan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, dia bisa mendapatkan kelipatan 10 kali lipat. Bisa kayak gitu. Namun barang siapa mengerjakan keburukan, kemaksiatan, dia hanya mendapatkan balasan setimpal. Itu kata Allah Ta'ala ya. Sehingga dia tidak dizolimi. Dosanya cuma satu, ya sudah satu. Nah bagaimana dengan pendapat tadi? Dijelaskan sama sahabat qaul Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan innama aradu mudha'afatahu fil kaifiyah dunal kamiyah di dalam kitab Matalib Ulin Nuha. Yang dimaksud kalau kita bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar sama saja, itu dilipatkan maksudnya apa? Dari segi kualitas bukan kuantitas. Apa maksudnya dari segi kualitas bukan kuantitas? Maksudnya seperti ini. Kalau kita melakukan amal soleh, itu kualitas iya, kuantitas iya diperbesar. Kita sedekah 1000 bisa jadi dianggap seperti sedekah 100.000, bisa seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah kalau melakukan maksiat, yang diperbesar itu bukan kuantitas tapi kualitas. Kalau dia melakukan satu dosa, dosanya tetap satu, bukan dilipat gandakan tapi diperbesar. Apa maksudnya ya? Dia melakukan satu dosa, nah satu dosa ini, dosanya tetap satu, bukan bertambah jadi 2. Karena Allah Ta'ala mengatakan surat Al-An'am tadi, sesuai. Dia melakukan satu dosa, satu dosanya. Dosanya bernilai 100 misalkan, bukan jadi 200, 300, seperti itu ya. Dosanya cuma satu, bukan nambah jadi 2, 3 dan seterusnya. Tapi maksudnya itu diperbesar, memang satu, tapi biasanya kayak gini, dikerjakan di bulan Syawal, tapi kalau dikerjakan bulan Ramadan besar kayak gini. Nah, tetap satu tapi besar volumenya. Paham nggak maksudnya sampai ini? Bukan segi bilangannya, bukan. Bisa dipahami sampai sini Pak ya? Saya ulangi ya. Diperbesar kalau melakukan kesalahan pada bulan Ramadan. Supaya tidak bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 160. Kenapa? Dalam surat Al-An'am 160 Allah Ta'ala mengatakan bagi yang melakukan kesalahan, dia cuma dinilai kesalahan itu aja. Gak ditambah-tambah enggak, tapi diperbesar. Beda ya, ditambah dengan diperbesar beda ya. Beda kan? Nah kalau bulan Ramadan dia melakukan satu kesalahan, dah satu, ini satu kesalahan. Nah misalkan seperti ini satu kesalahan nih. Apakah jadi 2? Enggak, tetap satu. Tapi bisa berubah jadi besar kualitasnya itu. Nah jadi besar kayak gini. Seperti itu. Allah alim bisawab. Semoga bisa dipahami seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya ada lagi pertanyaan? Jadi tidak ditambah jadi 5, jadi 10, tetap satu tapi besar volumenya itu. Allah a'lam bishawab. Ya ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, apakah itikaf itu ada keutamaan atau hikmah tersendiri Ustaz selain berpahala? Terus kedua, kan tadi dari definisi iktikaf itu kita berada di masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, apakah bisa kita niatkan setiap kita sholat berjamaah itu untuk iktikaf juga gitu Ustaz? Iya. Yang kedua tadi, yang satu lupa saya apa tadi? Oh hikmah ya. Apa sih hikmahnya iktikaf itu di masjid, bukan di mall apa di pasar? Biar khusyuk jawabannya itu. Biar khusyuk kan? Jawabannya kenapa? Karena pertama ngumpul ngumpul sama orang ibadah. Ya umumnya kan orang di masjid itu ibadah. Kita ini kalau kita iktikaf, apa keutamaannya? Yang pertama bisa fokus. Kedua bisa lebih semangat. Kenapa bisa lebih semangat? Kadang-kadang semangat kita ini bertambah karena lingkungan. Buktinya apa? Kita sholat malam kadang-kadang susah sholat malam. Tapi kalau bulan Ramadan bisa nggak sholat malam? Bisa kan? Karena lingkungan pada saat itu mendukung lingkungannya.
Biasa kalau habis isya nah langsung tidur misalkan. Boleh sholat malam itu habis isya itu boleh, nggak masalah. Tapi karena lingkungannya banyak yang sholat malam bisa. Seperti itu kan. Begitu juga misalkan biasa Senin Kemis nggak bisa puasa, saya nggak bisa, capek kerja. Tapi lingkungan jadi terbiasa gitu, jadi ringan. Artinya apa? Karena faktor lingkungan itu memudahkan kita. Begitu juga meninggalkan maksiat. Faktor lingkungan, faktor kondisi, dan yang lainnya itu kan. Contoh misalkan kita ambil contoh, merokok misalkan. Gak bisa saya saat merokok, berhenti merokok Ustaz. Gak bisa, bulan Ramadan bisa. Kok gak bisa? Buktinya bulan Ramadan bisa. Bulan Syawal gak bisa kembali. Nah, faktor lingkungan juga sebenarnya itu ya, sama tekad yang lebih utama itu ya. Giliran Ramadan bisa, bulan Syawal gak bisa. Nah itu aneh kan. Pertama hikmahnya kenapa? Lingkungan mendukung. Kedua, lebih khusyuk lagi. Itu salah satu hikmahnya. Itu ya. Allah alam bisawab. Yang kedua tadi, apa tadi yang kedua tadi? Hah? Oh, setiap sholat iktikaf. Setiap sholat iktikaf. Seperti itu ya. Pertanyaannya dulu, apakah kita dibolehkan? Dibolehkan setiap masuk masjid, setiap datang kajian, langsunglah niatkan iktikaf. Kapan ada kajian, iktikaf. Kapan masuk ke masjid, niatkan sholat, niatkan iktikaf. Seperti itu ya maksudnya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi tidak dianjurkan. Enggak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Nabi tidak menganjurkan seperti itu. Memang dibolehkan kita, saya mau itikaf terus lah, kapan ke masjid, kan boleh kan tadi kan pendapat yang paling kuat kan, di luar Ramadan boleh kita itikaf, nggak masalah. Umar bin Khattab itikafnya di luar Ramadan, nggak masalah, boleh. Tapi tidak dianjurkan, kenapa? Karena Nabi tidak mengarahkan seperti itu. Nah kamu setiap masuk masjid niatkanlah itikaf, tidak diarahkan sama Nabi. Kadang cuma dibolehkan, tapi tidak diarahkan, tidak dianjurkan ke sana. Contoh misalkan, contoh lain. Ada sahabat kapan baca surat itu Al-Ikhlas. Tahu kisahnya kan? Al-Ikhlas kan? Habis baca ini Al-Ikhlas terus, samalah kayak kita. Bedanya sahabat ini kenapa? Karena cinta dengan surat Al-Ikhlas. Kasih tahu kata Nabi, Allah juga mencintai dia. Gitu kan? Nabi tahu gitu, apakah Nabi menganjurkan? Nah kamu, siapa yang senang surat Al-Asr lah aja lah, setiap sholat Al-Asr terus. Pecah sahabat yang ini. Cuma dibolehkan, tapi nggak dihancurkan. Seperti itu ya. Allah alam bisawab, sama kasusnya. Allah alam bisawab. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ya, kalau nggak ada sudah ada cukup ini. Ya, kita akhiri dengan doa. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah ini berkaitan apa yang kita bahas ini tentang puasa nih. Tarawih sudah, ini Lailatul Qadar sudah, sebagian iktikaf sudah, syarat-syarat puasa sudah. Ya semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang pengen ngulang materi ini, kemungkinan ada sebagian saya ulang ketika daurah kalau jadi ya di Merah Mato kalau salah. Banyuasin tuh Mato Merah apa Merah Mato? Merah Mato ya. Nah itu, insya Allah Ahad nanti insya Allah. Allah alam bisawab, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.